tentang mengasihi sesama, diligate in visem. Nah, kalau bicara diligate in visem dalam bahasa Latin, itu bukan sekedar slogan atau kata-kata tentang sekedar mengasihi, tetapi diligate in visem itu artinya gini, memberi diri kita. Nah, gitu loh. Menyerahkan diri kita dan tanpa pamrih gitu. Berarti sebenarnya penjelasan delegate in visum itu artinya ini, tidak ada sedikit pun saya dan saudara mempunyai celah untuk mengambil untung. Nah, di dalamnya juga tidak ada istilah yang namanya take and give. Kita kasih, baru kita ambil. Nah, gitu kan? Itu tidak ada dalam kandungan yang dijelaskan dalam terjemahan Latinnya yang memakai kata delegate in visem itu. Mari, love one another atau saling mengasihi, kita akan masuk, kita meninjau dari perspektif Alkitabiah secara teologis standar. Oke? Nah, ayat bacaan saya dan saudara itu terambil dari kitab Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34. Yuk, kalau saudara ada Alkitab di situ, saudara buka, dan saya anjurkan saudara mencatat, gitu ya. Saudara kalau mau screenshot juga silahkan, sangat diizinkan. Nah, Yohanes 13 ayat 34, satu ayat saja saya akan mengupasnya, tetapi nanti ada bagian-bagian yang kita kembangkan. Saya membagi ayat ini di dalam 4 variabel yang penting. Yang pertama adalah aku memberikan perintah baru kepadamu atau kepada kamu. Nah, yang lalu dia sambungnya yang kedua, yaitu apa? Supaya kamu saling mengasihi. Nah, alelon. Sebenarnya terjemahannya itu mengatakan halelon. Agapao atau agapate. Di dalam terjemahan lain, saudara akan temukan di situ memakai kata agape. Tetapi kalau saudara melihat juga terjemahan-terjemahan yang lain, makanya saya selalu menghimbau untuk saudara bisa pelajari bukan cuma terjemahan baru saya dan saudara, tapi kita juga bisa memakai terjemahan-terjemahan lain. Ya, supaya apa? Supaya lebih dalam, supaya lebih jelas, saya dan saudara lebih kaya punya referensi, gitu ya. Nah, kita lanjut dulu, nanti kita akan kupas satu demi satu. Sama seperti aku, lihat ini, kata telah mengasihi kamu. Demikian yang keempat adalah demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, apa sih? Apa sih yang Bapak Ibu dapat sepintas dari pembacaan ayat ini? Sebelum saya membagi 4 variabel ini, sebelum saya memberi penekanan-penekanan dengan caps lock, dengan bold, huruf besar, dan juga ketebalan pada penekanan-penekanan kata-kata dari ayat ini. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, di variabel pertama, dalam Yohanes 13 ayat 34 ini, Alkitab bilang ini, Yesus berkata, aku memberikan apa saudara? Entole. Entole itu artinya gini, perintah. Nah, kalau sudah yang namanya perintah, itu wajib. Itu tidak ada istilah tawar-menawar. Saya dan saudara tidak bisa berkata, well, kayaknya coba lagi ditinjau ulang. Mungkin ada diskonnya, ada dispensasinya. Tidak. Saudara, kalau sudah ultimatum, sudah satu perintah dari seorang raja, maka itu wajib dilakukan. Dan ini bukan sekedar raja, ini raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala tuan yang ada di muka bumi ini. Nah, Tuhan bilang begini, Yesus bilang begini, aku memberikan. Nah, saya perlu jelaskan kata memberikan dulu ini. Kata memberikan, didomi entole.
kainos, humin. Nah, saya perlu jelaskan dulu kata memberikan didomi ini. Kata didomi yang dipakai ini, terjemahan lainnya adalah begini. Aku mempercayakan kepadamu. Wah, siapa yang suka dipercaya? Siapa yang suka dipercaya? Halo? Ya, kita kalau dipercaya Tuhan, my goodness, itu luar biasa. Kalau kita dulu masih kecil, oke, waktu kita masih kecil, masih remaja, ketika orang tua itu mempercayakan satu tugas buat kita merasa satu penghargaan banget, ya kan? Atau waktu kita baru masuk sekolah, entah naik kelas, kita ada di kelas yang baru, kita ada di sekolah yang baru, tiba-tiba kita dipercayakan guru di sekolah itu, kamu jadi ketua kelas, kamu jadi bendahara kelas, kamu, wah, kita sukacita. Kenapa? Karena ini satu penghargaan buat kita dipercayai. Dengar ini. Alkitab bilang Yesus mempercayakan perintahnya. Yesus mempercayakan firman-Nya buat saya dan saudara. Karena kata perintah entole itu punya terjemahan lain juga adalah firman-Nya. Entole itu artinya apa yang diperkatakan oleh Tuhan, mempercayakan itu buat saya dan saudara. Tuhan mempercayakan itu untuk Pak Erikson. Tuhan mempercayakan itu kepada Ibu Sri Ananta. Tuhan mempercayakan itu untuk Ibu Wandi, Ibu Yanti. Bayangin, Tuhan mempercayakan untuk saya dan saudara. Jadi saya dan saudara jangan pernah anggap remeh apa yang Tuhan percayakan. Katakan amin. Jangan pernah anggap biasa. Jangan pernah anggap itu murahan. Jangan pernah anggap itu sepele. No, please. Kalau Pak Gubernur saja kasih satu tugas tanggung jawab buat saya dan saudara langsung merasa begitu terhormat. Betul nggak? Ini apalagi Tuhan loh, saudara. Apa yang dipercayakan? Apa yang dia berikan? Apa yang dia serahkan untuk saya dan saudara? Yaitu ini. Satu perintah yang baru. Wah, lihat kata yang dipakai kainos, terjemahan kita adalah baru, itu adalah gini, kainos itu bicara tentang masa yang baru, yang lama sudah tidak berlaku. Berarti gini, kalau ada perintah yang baru, berarti ada yang lama. Ya kan? Betul nggak? Kalau yang lama, kita tahu, hukum Taurat itu bilang gini, mata ganti mata. Kalau yang mencuri, tangannya dipotong. Betul nggak? Nah, lihat. Hukum Taurat itu tidak ada kompromi. Itu yang dipakai sekarang ini hukum itu oleh agama yang lain, kepercayaan yang lain. Kalau saya dan saudara kekristenan, kita sudah ada perjanjian baru yang namanya hukum kasih karunia itu. Berbeda. Udah lain ceritanya. Gitu. Nah, lihat. Apakah berarti hukum yang lama sudah tidak laku? Oh tidak. Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menyempurnakannya. Kata menyempurnakan, aku telah menggenapinya. Aku telah melakukannya buat kamu dengan sempurna. Makanya saya dan saudara tidak dituntut lagi untuk hukum Taurat itu. Berbeda. Sudah tidak lagi pakai prinsip hukum Taurat, mata ganti mata. Justru di perjanjian baru, Alkitab, Yesus bilang, jikalau ada orang menampar pipi kirimu, kasih dia kanan. Dengan kata lain gini, sudah tidak ada hukum balas-membalas. Makanya ada ayat yang berkata apa? Janganlah engkau membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kasih. Wah, beda banget. Hukum yang baru sudah berbeda dengan yang dulu lama itu. Hukum yang lama itu, kamu buat dosa, mati. Tapi yang sekarang, Alkitab justru bilang, kamu mendapat kasih karunia, penebusan, pertolongan, pengampunan dari Bapa. Wow, keren. Sekarang, berapa banyak yang suka cita? Kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Amin. Ayo,
Selama saya beri pengajaran, fokus dengan saya. Jangan disibukkan dengan yang lain. Oke? Saudara bisa ikuti pelajaran. Dan saudara lihat, kalau saya beri penekanan di kata-kata, saudara bikin catatan. Oh, ternyata kata memberikan dalam kurung didomi. Nggak usah tuh ikut dia punya tulisan seperti cacing-cacingan gitu, nggak perlu. Tulis saja bahasa Indonesia-nya didomi. Oh, didomi itu sebangsa supermi. Oh, bukan Indomie, bukan. Oh, ternyata dia punya arti tuh ini, memberikan. Terjemahan yang lain, arti yang lain adalah mempercayakan. Waduh, jadi saudara itu kan kaya. Satu saat ketika saudara sharing dimanapun dipercayakan, saudara akan begitu kaya, diajak oleh Roh Kudus, diingatkan Roh Kudus untuk apa yang pernah diajarkan. Amin. Nah, lanjut. Alkitab bilang apa lagi? Perintah yang baru kepada kamu. Dengar, kata kamu yang dipakai itu bukan kata kamu yang obral. Karena kata kamu yang dipakai nanti sama di variabel ketiga. Adalah kata yang dipakai adalah himas. Yuk bilang dengan saya himas. Himas itu bukan sembarangan orang. Tidak. Tapi kata himas itu adalah orang-orang pilihan yang menjadi muridnya. Wow, amin, amin. Ya, gini, kata kamu yang dipakai itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana orang yang tidak percaya Tuhan dia bisa mau taat? Bagaimana orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang bukan murid Tuhan, dia mau bisa dipercaya, bisa diberikan tanggung jawab? Nah mungkin. Makanya itu secara spesial khusus buat saya dan saudara yang menjadi murid. Dengar, Tuhan Yesus tidak mencari pengikut. Pengikut yang cari itu partai. Tapi Tuhan Yesus mencari murid. Ayo, di Zoom ini siapa yang jadi murid? Kalau tahu Anda jadi murid, maka firman ini buat saya dan saudara. Amin. Setiap anak Tuhan yang berkata, I'm Christian, aku Kristen, aku percaya Tuhan Yesus, maka perintah ini berlaku. Apa itu? Mari kita lihat variabel kedua. Yaitu, supaya kamu apa? Mengasihi. Oh tidak. Kata yang dipakai adalah alelon agapau. Kata alelon itu adalah bukan satu arah, tapi harus dua arah. Kalau hari ini, malam ini, semua yang ada di room ini, atau yang juga sedang nonton di Instagram dan sebagainya, dengar ini. Jangan pernah ada yang menuntut untuk dikasihi terus. Sebab firman ini adalah saling mengasihi. Hello? Ayo, harus bertambah, bertumbuh, tambah dewasa. Jangan cuma menuntut dimengerti, menuntut dikasihi, mau menuntut disayangi, mau menuntut dipercayai, mau menuntut dihormati, dan sebagainya. Tapi tidak pernah belajar untuk menghormati orang lain, mengasihi orang lain, peduli orang lain. Betul bukan? Nah, kata yang dipakai adalah apa? Saling. Yuk bilang saling. Saling itu berarti ada bagian Ibu Sri, tapi ada juga bagian orang lain. Nah, ada bagian-bagian kita masing-masing. Lanjut. Saling apa saudara? Bilang mengasihi. Nah, mari kita terjemahkan lagi nih kata mengasihi. Kata mengasihi dipakai itu adalah agapau. Kalau saudara melihat terjemahan lain, dia memakai kata agapate. Yuk bilang agapate. Agapate ini bukan pete. Oke? Nah, kata agapate atau agapau untuk kata mengasihi artinya not take and give. Bukan kasih
atau ambil baru kita kasih. Tidak. Tapi kata yang dipakai adalah prinsip Tuhan adalah gini. Give, 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 and more give. Oke? Jadi untuk Tuhan tidak ada kata istilah take. Ambil. Oh, saya hormati kamu, kamu harus hormati saya. Kita ambil lagi. Oh tidak, tidak. Kata agapao itu gini, tanpa pamrih. Tidak ada hitung-hitungan. Oke, kata agapate sama juga diterjemahkan gini, tidak diingat-ingat. Saya pernah bantu lo, Wandi. Oh, saya pernah bantu lo itu Ragita. Jadi harus baik-baik sama saya. Oh, itu Ibu Rafita, saya pernah tolong dia tuh. Dia mesti baik-baik sama saya. Oh, enggak. Agapate enggak begitu. Makanya Alkitab bilang apa untuk saya dan saudara? Bahwa apa? Alkitab bilang ini, tangan kanan kasih, tangan kiri enggak perlu tahu. Ngerti maksudnya? Artinya, sudah. Tidak perlu diingat. Tidak perlu hitung-hitungan. Tidak perlu ada sesuatu yang saya dan saudara kamu harus baik-baik dengan saya. Enggak. Oke? Kasih. Nanti ada terjemahan lain. Kita akan masuk lebih dalam. Oke, kita lanjut. Yang ketiga. Sama seperti aku apa? Bilang. Telah. Kata yang dipakai adalah egapesa. Nah. Egapesa itu telah mengasihi. Jadi gini. Tuhan bilang gini, kamu kalau lakukan perintah itu, berarti kamu sama seperti aku yang telah melakukan. Berarti Tuhan Yesus lagi bilang ini, kamu harus paham bahwa apa yang aku perintahkan kepadamu, itu sudah aku lakukan lebih dulu. Tuhan tidak ada yang istilah begini. Lakukan tanpa ada contoh. Tidak. Tuhan Yesus sudah kasih contoh lebih dulu. Amin. Standarnya seperti apa? Ukurannya seperti apa? Seperti bagaimana Tuhan Yesus telah lakukan. Tuhan Yesus telah menjadi teladan dan contoh buat kita. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk saya dan saudara berkata, nah, itu bukan hukum untuk saya. Oh, itu bukan. Saya belum tahu, saya nggak ngerti gambarannya seperti apa. Saya belum memahami. Oh, tidak. Tuhan Yesus bilang ini, aku telah lakukan lebih dulu dari kamu. Aku telah memberi contoh buat kamu. Oke? Nah, yang keempat dia bilang, demikian pula kamu harus. Yuk, bilang harus. Eko itu artinya tidak tawar-menawar. Tidak ada tawar-menawar. Itu wajib. Hukumnya wajib. Saling apa? Mengasihi. Nah, kata yang dipakai beda dengan di atas. Kata yang dipakai agapao dan kata yang dipakai adalah agapate. Tetapi nanti di terjemahan kitab Hub, itu kata agape untuk variabel keempat, itu kata yang dipakai juga adalah agapate. Sebenarnya terjemahannya sama, hanya lebih diperkaya dan tambah dalam. Agape itu adalah kasih atau cinta yang sejati kepada Tuhan Yesus. Oke? Yang tidak ada celah, tidak ada ruang untuk saya dan saudara buat kecurangan di situ. Makanya, yuk, mulai malam ini, kita belajar mengasihi orang lain. Kita mengasihi Tuhan. Tidak boleh ada celah di situ. Tidak boleh celah itu ada isi motivasi. Tidak boleh ada celah-celah untuk mengisi pikiran-pikiran yang lain. Saya mengasihi Tuhan supaya saya diberkati Tuhan. Saya mengasihi Tuhan supaya saya disembuhkan Tuhan. Saya mengasihi Tuhan supaya saya dapat ini, dapat itu, dan sebagainya dari Tuhan. Saya mengasihi Tuhan supaya saya dilindungi Tuhan. Anda keliru. Agape itu adalah mengasihi tanpa ada motivasinya. Katakan amin. Ya, gitu. Kenapa? Yesus bilang ini, karena aku telah melakukannya buat kamu. Aku telah memberi contoh buat kamu. Sekarang, saudara lihat, bagaimana Tuhan mengasihi saya dan saudara kalau misalnya Tuhan pakai hukum itu. Kamu harus lakukan sesuatu dulu baru untuk saya. Ayo, sekarang kita jawab.
Apa yang kita udah buat untuk Tuhan? Halo? Kita tidak taat, kita melawan Tuhan, kita tidak setia, kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu yang kita lakukan terus. Betul? Tapi apakah dengan cara itu Tuhan Yesus tidak sayang saya dan saudara? Tidak. Alkitab justru bilang gini, justru di dalam kita berdosa, pada saat kita berdosa, dia telah mengasihi saya dan saudara. Amin. Dia telah mengampuni saya dan saudara. Itu luar biasa. Yuk, kita lebih dalam. Kita masuk lagi. Nah, love one another. Bagaimana saya dan saudara bisa saling mengasihi? Bagaimana saya dan saudara bisa mengasihi orang lain? Itu. Atau apa sih? Apa sih arti mengasihi itu? Apa sih arti kasih itu? Mari kita akan membahas lebih dalam. Oke? Dia itu kan? Orang itu dia garuk kepala, dia tanya terus kan gitu. Oke, mari kita akan lanjut. Nah, apa itu kata kasih? Kalau saudara dan saya pelajari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu punya arti perasaan sayang, menaruh rasa suka, memberi sesuatu dengan tulus, dan banyak terjemahan yang lain. Saudara bisa kembangkan. Sedangkan kasih, itu memakai kata cariti atau caritas dalam bahasa Latin. Dalam teologi Kristen dipahami oleh Thomas Aquinas, Bapak Berbeda, sebagai persahabatan manusia dengan Allah. Yang mempersatukan kita dengan Allah. Oke? Jadi dia punya arti adalah persahabatan, friendship, atau yang berikutnya adalah mempersatukan kita dengan Allah. Halo? Ia menyatakan sebagai yang paling utama dari kebajikan. Selanjutnya Aquinas menyatakan bahwa kebiasaan mengasihi meluas tidak hanya untuk cinta akan Allah, tapi juga akan cinta akan sesama. Dengar ini. Setiap kali saya dan saudara bicara tentang Tuhan, maka saya dan saudara sedang berbicara tentang sesama. Tidak bisa saudara dan saya bilang bahwa saya dan saudara mengasihi Tuhan, lalu kita mulai benci orang. Tidak. Itu ada ayatnya, nanti kita akan bahas. Oke, kita lanjut dulu, kita lanjut. Nah, dalam teologi Kristen, kasih adalah yang terbesar dari ketiga kebajikan teologal. Apa itu teologal? Teologal itu adalah kebajikan teologal. Itu theological virtue atau kebajikan ilahi. Kebajikan ilahi menurut Thomas Aquinas itu ada 3. Iman, pengharapan, dan kasih. Nah, lihat. Thomas Aquinas tidak menyamakan kasih dengan cinta. Kita juga tidak pernah menyamakan. Bahasa Latin pun tidak menyamakan itu. Kalau cinta itu, bahasa Latin adalah amor. Amor itu apa? Amor itu bicara tentang gairah atau nafsu, passion. Bukan satu kebajikan. Makanya dia tidak termasuk dalam 3 kebajikan tadi. Karena kesimpulan dari Thomas Aquinas memakai kata itu karena gini. Di Alkitab, penerjemah tidak menggunakan kata amor, oke, tapi dia memakai kata love, yaitu persahabatan atau friendship. Oke, mari kita terus dulu. Itu nggak terlalu penting. Nah, kita lihat jenis-jenis kasih. Lihat, ada perbedaan kasih dan cinta nanti. Nah, yang pertama adalah agape. Ini sekedar saudara tahu ya, supaya saudara paham. Kasih agape adalah cinta tertinggi yang terbukti oleh Alkitab. Cinta ini abadi, sempurna, penuh pengorbanan, dan tanpa syarat. Nah, lihat itu kan? Ingat. Agape menggambarkan kasih Allah, 1 Korintus 13. Agape adalah kasih yang sempurna. Tuhan Yesus mewujudkan kasih ini dengan, ini, lihat ini. Ukurannya nih. Mengorbankan dirinya untuk menebus umat manusia. Makanya dengar, tidak ada tokoh agama pun seperti kekristenan. Tidak ada nabi, tidak ada siapapun manusia di muka bumi ini seperti Tuhan Yesus, saya dan saudara. Kenapa? Karena semua mati buat dirinya sendiri. Semua mati dan tidak bangkit-bangkit. Tapi Yesus, saya dan saudara, dengar ini baik-baik. Halo, Tuhan Yesus, saya dan saudara, itu mati untuk manusia, untuk saya dan saudara, dan untuk semua orang. Ya. Kasih tanpa perhitungan. Kalau saudara masih suka perhitungan, bertengkar dengan istri, kamu memang tidak sayang saya, kamu tidak mengasihi saya. Kenapa kamu bisa bilang itu? Iya, karena berarti kamu perhitungan. Tidak.
Nah, saya dan saudara harus mengerti, suami, baik istri, orang tua ke anak-anak, kalau sampai kita, kamu tidak menghargai mama, mama berkorban buat kamu, mama sayang kamu, tapi kamu tidak menghormati, kamu tidak menghargai pengorbanan mama, berarti kita itu hitung-hitungan. Berarti kasih kita itu bukan kasih agape. Kita hitung-hitungan, kita ada timbal baliknya. Itu tadi, take and give. Nah, mulai malam ini kita harus kembalikan standar kasih kita yang benar adalah agape. Katakan amin. Ya, orang mau hargai, orang mau hormati, orang mau peduli, orang mau tidak, dan sebagainya. Saya dan saudara tetap mengasihi. Amin. Nah, kasih tanpa perhitungan dan tidak membeda-bedakan. Tidak peduli latar belakang. Oke? Lihat ini. Kata dipakailah, kasih itu bukan karena, tapi kasih itu walaupun. Walaupun kamu tidak hormati saya, walaupun kamu tidak percaya saya, walaupun kamu tidak peduli dengan saya, walaupun kamu tidak apa saja. Dengar ini. Saya tetap mengasihi dengan tulus, yang murni, dan tidak ada celah untuk memasukkan motivasi-motivasi apapun di situ. Sama dengan kita dengan Tuhan. Harusnya kita mengasihi Tuhan itu walaupun bukan karena, oh karena Tuhan berkati saya, karena Tuhan membuat saya berhasil, karena Tuhan melindungi saya, karena. Tidak. Tuhan tidak melakukan itu buat kita. Harusnya walaupun. Alkitab pernah memberikan contoh ini dengan baik. Ketika di kitab Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka dibuang dalam dapur perapian. Dengar ini, apa yang mereka bilang? Mereka berkata untuk Raja Nebukadnezar waktu itu. Mereka berkata gini, walaupun Allah kami tidak menolong kami tetap tidak menyembah dewa buatan Tuanku Raja. Lihat kata walaupun. Berarti di situ ada komitmen paten, ada komitmen sejati, ada komitmen yang kuat di situ. Dengar ini baik-baik. Misalnya saya dan saudara pun doakan sesuatu, pergumulkan sesuatu, tapi Tuhan belum mengabulkannya. Bukan berarti saya dan saudara mulai mengukur kasih kita kepada Tuhan dengan jawaban doa-doa itu. Tidak ada urusan dengan jawaban doa. Tidak ada urusan dengan keinginan-keinginan yang kita ucapkan kepada Tuhan dan harus terjadi. Tidak ada urusan. Kasih kita paten, kasih kita murni, kasih kita tulus, dan walaupun bukan karena. Katakan amin. Wow. Amin, Bu Fani. Amin, Renta. Amin, Wandi. Amin, Ibu Sri. Yes. Mari kita harus buat komitmen hal ini. Kita harus buat komitmen ini. Pokoknya mulai malam ini, saya mengasihi Tuhan bukan karena, dan bukan karena, tapi saya mengasihi Tuhan, ikut Tuhan, walaupun dalam ujian, walaupun dalam masalah demi masalah, walaupun apa saja, saya tetap mengasihi dan cinta Tuhan sampai selamanya. Amin. Ya, dan dengar ini, kita kalau bicara kepada Tuhan itu gampang. Padahal kita lupa, bicara tentang Tuhan itu prakteknya itu sesama. Saya dan saudara tidak bisa berkata, Tuhan Yesus aku mengasihimu, lalu kita benci orang lain. Tidak bisa. Tidak bisa. Oke, kita lanjut dulu. Yang kedua, storge. Storge ini adalah kebalikan dari astorgos. Astorgos itu artinya tanpa kasih sayang. Nah, storge itu adalah kasih dalam keluarga. Oke? Betul loh. Jadi, kasih orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, famili, saudara, nah itu. Yang ketiga, filia atau phileo dalam bahasa yang Latin. Lihat, cinta bersifat platonik atau kasih sayang terhadap teman-teman. Ini persahabatan, persaudaraan, phileo atau filia. Oke? Yuk, sore ini ada perbedaan-perbedaannya. Gitu. Oke, yang keempat adalah eros.
Eros itu mengacu kepada suami istri karena lebih mengarah kepada seksual dan cinta penuh gairah. Nah, hubungan suami istri. Oke? Lawan jenis gitu. Nah, sedangkan yang berikutnya adalah ludus. Nah, ludus ini adalah istilahnya cinta monyet, cinta saat, cinta main-main. Seperti anak-anak yang naksir, cinlok-cinlok kan gitu. Ya, sering lihat jadi suka, nah gitu. Sedangkan mania itu cinta obsesif. Obsesif, obsessive love disorder. Cinta posesif, narsistik, dan kebiasaan mengendalikan. Nah, ini adalah cinta negatif sebenarnya. Memprotek diri, sehingga terjadi banyak masalah dan konflik di situ. Nah, philautia, itu kata yang dipakai adalah self-love, mengasihi, atau cinta pada diri sendiri. Nah, biasanya philautia ini membuat seseorang itu bisa menemukan jati dirinya. Ada orang yang suka melukai dirinya. Ada orang yang tidak mau merawat dirinya. Udah sakit-sakit lah. Istilah gini. Sorry, kata yang gak enak ini. Bodoh amat lah. Mau sakit-sakit lah. Kan gitu ada orang gitu. Padahal sudah tahu. Tubuhnya tidak boleh makan sembarangan. Minum sembarangan. Tapi bodoh amat lah. Cuek aja lah. Berarti, dengar-dengar. 1 Korintus 13 bilang ini. Barang siapa. 1 Korintus 3, sorry. Yang merusak, yang menghancurkan tubuhnya, dengar, kita bilang apa? Aku akan membinasakan dia. Kenapa? Karena di ayat sebelumnya Alkitab bilang ini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah? Dengar ini, tubuh saya dan saudara itu Tuhan yang buat. Jangan banyak gaya. Satu gaya saja nggak habis-habis, apalagi mau banyak gaya. Kan gitu, ya kan? Udah, jangan merasa diri paling punya, pemilik tubuh, pemilik hidup. Tidak, Tuhan pemilik satu-satunya. Kita hanya dipercayakan, makanya perlu dijaga. Yang kedelapan adalah pragma. Pragma itu cinta yang tumbuh dan menjadi matang dari pasangan yang telah bersama selama bertahun-tahun. Cinta yang bertahan selamanya. Nah, ini lebih juga banyak kepada kasih atau cinta yang jangka panjang, suami istri dan pernikahan dan sebagainya. Oke, yuk kita lanjut. Nah, sekarang kita bahas. Mengapa? Pentingkah kita harus mengasihi? Atau haruskah? Apakah memang wajib Pak Erikson mengasihi? Julio mengasihi, Pak Julio mengasihi, Bu Fani harus mengasihi. Apakah begitu penting? Apakah harus? Mari kita lihat. 1, baca yang saya tulis ini. Identitatem Dei. Yang pertama adalah identitatem Dei. Identitatem itu artinya itu identitas Tuhan yang adalah pribadi. Kasih adalah pribadi Allah. Pentingkah kita mengasihi? Pentingkah kasih itu harus ada? Oh, sangat penting. Kenapa? Karena yang pertama, identitatem Dei. Ternyata kasih itu adalah pribadi Allah, bukan slogan, bukan perkataan, bukan teori. Lihat ayatnya. 1 Yohanes 4 ayat 7 dulu. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita apa? Saling mengasihi. Sebab kasih itu apa? 1, bilang. Berasal dari Allah. Berarti kalau kita tidak punya kasih, apakah kita berasal dari Allah? Tidak, kita berasal dari dunia yang penuh dengan keegoisan, penuh dengan serakah, penuh dengan dosa, dan sebagainya. Lihat, dan setiap orang yang mengasihi, yang kedua apa? Bilang, lahir dari Allah. Wow, saudara. Loh, ini ayat sederhana, tapi ini ayat penting loh. Ini, gini. Ayat ini merupakan kata kunci untuk bicara tentang kasih. Saudara perhatikan. Yang pertama harus berasal, yang kedua dia lahir, dan apa?
Dan tiga, mengenal Allah. Makanya saya suka bilang begini, jangan belagu, jangan sombong, baru tahu Alkitab, baru tahu firman sedikit sudah sepertinya paling tahu segalanya. Hei, dengar, tidak ada orang yang sempurna dalam mengenal akan Allah. Amin. Ya, kita untuk mengenal diri sendiri saja belum semua kita kenal diri sendiri kok. Ya, kita masih stres dengan diri sendiri, kita masih terheran-heran dengan diri sendiri. Kok saya bisa begini ya? Duh, saya nggak pingin lakukan ini, kok terjadi lah. Makanya, sama seperti Paulus bilang, apa yang tidak ingin aku lakukan, justru itu yang aku lakukan. Terjemahan yang tepatnya bilang ini, apa yang tidak menjadi kesukaanku, justru itu menjadi kesukaan buat aku untuk lakukan, padahal sudah tahu itu dosa. Betul bukan? Iya. Ayo, siapa yang suka cerewet? Siapa yang suka marah-marah? Kan kita rata-rata nggak suka marah-marah. Tapi itu dia keluar, dia itu instan dan kita menikmati itu. Bahkan yang lebih baik ini, supaya orang takut saya, supaya orang tahu bahwa saya galak. Waduh, ada orang yang banggakan diri begitu lagi, saudara. Coba lihat. Halo? No. Alkitab bilang gini, kasih itu adalah Allah. Lihat, saya tulis di bagian yang hitam ini, Deus Caritas es. Itu artinya apa? Tuhan itu adalah kasih. Bilang Tuhan itu adalah kasih. Jadi kalau saya dan saudara mengasihi, dengarin baik-baik. Apakah itu penting? Sangat penting. Kenapa? Karena orang yang mengasihi, orang itu memiliki identitas ilahi. Amin. Tuhan itu ada di dalam dirinya. Sebab apa? Sebab kasih itu berasal dari Allah, lahir dari Allah, dan dia mengenal Allah. Ada 3 prinsip ini. Jadi kalau saudara tidak mau mengasihi, saudara cuma pertahankan terus amarah, emosi, susah mengampuni, kepahitan. Saudara bayangin, berarti tidak ada kasih dalam saudara. Maka sorry, biar sampai ayam tumbuh gigi, ayam pakai helm, pakai kaos kaki lain. Dengar baik-baik, Anda tidak pernah bisa mengklaim bahwa ada Tuhan dalam diri Anda. Kenapa? Karena orang yang punya Allah, punya Tuhan, dan Tuhan di dalam dia, maka harus ada ini. 1, punya kasih yang berasal dari Allah, yang kedua lahir dari Allah, dan yang ketiga mengenal Allah. Sederhana bukan? Ya. Sederhana. Sederhana, keywordnya sederhana. Ini rumusnya. Amin, saudara? Lihat ini, lihat. Ayat yang ke-8 bilang ini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ini bukan saya ngomong loh. Ini Alkitab yang ngomong loh. Ulang. Barang siapa, yuk sama-sama baca. 1, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia apa? Ia tidak mengenal Allah. Waduh, ngeri saudara. Amin Bu Yuli. Amin Bu Devi. Ya, ini gak gampang, saudara. Makanya jangan banyak gaya deh. Saya mengenal Allah. Allah yang mana? Padahal kamu benci orang. Kamu suka kata-katain orang. Kamu suka gosipin orang. Kamu masih suka maki-maki orang. Jangankan orang luar. Oh, kalau di gereja kita kelihatan bagus, kita lihat keren. Bagaimana, maaf, pelayan di rumah bagaimana? Kita kasarin. Kita masih beda-bedain. Kita makan di meja makan. Tapi pelayan di rumah makan di dapur. Makan di lantai. Well, sekarang saya tanya, apakah orang model gitu punya kasih? 0 besar. Betul bukan? 0 besar, tidak ada. Baca Alkitab baik-baik. Baca Alkitab baik-baik. Yes, saya keras dengan hal ini. Baca Alkitab baik-baik. Mazmur pasal 50 bilang apa? Bukan korban bakaran, korban sembelihan yang aku. Tapi aku lihat apa? Hati yang hancur. Wah, itu saudara. Yang penuh dengan belas kasihan itu. Wah, saya dan saudara ibadah. Ada ibadah, rajin melayani. Bahkan mungkin kita yang berkhotbah. Pelayanan kita berdoa. Bila perlu berdoa sampai bumi ini digoyangkan. Sampai langit runtuh. Dengar ini. Alkitab bilang ini, kamu tidak punya kasih
kamu tidak mengasihi, maka kamu tidak mengenal Allah. Jangan pernah mengklaim diri bahwa kamu punya Allah. Kenal saja tidak, apalagi mau bilang punya Allah. Betul nggak? Bukan saya ngomong, Alkitab yang bicara. Bukan cuma untuk kalian, tapi juga untuk saya yang melayani. Untuk saya juga yang mengajar. Amin. Untuk kita semua. Amin Ibu Yuli. Amin Ibu Devi. Amin semua yang ada yang lain. Yang di GBCKF sekarang. Ya, ingat itu. Lihat ini. Lihat. Sebab Allah adalah kasih. Theos estin agape. Titik. Sebab Allah, sebab Tuhan, Yesus itu kasih. Jadi kasih itu adalah pribadi. Bilang pribadi. Bilang, kasih itu pribadi Tuhan Yesus. Jadi kalau saya dan saudara bicara Tuhan, berarti kita sedang bicara tentang apa? Kasih. Amin. Yes. Yuk lanjut. Nah, telinga-telinga sudah mulai merah? sudah lebih berkeringat? Sudah lebih goncangan? Yuk, ikat sabuk pengaman lebih kencang. Gitu. Oke, karena kita akan terbang lebih tinggi. Wow. 1 Yohanes 4 ayat 12. Tadi ayat 7 dan 8, sekarang ayat 12, lihat. Lihat. Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, sama-sama, 1, 2, 3. Allah tetap apa? Di dalam, bilang, saya. Ulang. Kita baca sama-sama di kata jika. 1, 2, 3. Jika, bilang saya. Saya, ulang. Kata kita diganti dengan saya. 1, 2, 3. Jika saya saling mengasihi, maka apa? Allah tetap di dalam, tunjuk dirimu dalam saya. Dan kasihnya sempurna di dalam siapa? Dalam saya. Amin. Amin. Udah. Itu kuncinya. Nggak perlu susah-susah. Nggak perlu dibikin ribet-ribet. Gitu loh. Jadi kalau mulutmu masih plecas-plecos, masih suka bicara kejelekan orang, sorry. Anda perlu cek lagi. Apakah Anda punya kasih? Kalau Anda sudah cek Anda nggak punya kasih, pertanyakan Tuhan ada di mana? Jangan-jangan kita klaim Tuhan ada dalam kita. Oh tapi Pak Pendeta, kan Alkitab bilang ada Roh Kudus dalam kita. Oh iya, Alkitab bilang. Itu Alkitab bilang betul. Tapi masalah gini, betul nggak? Bukankah kamu tidak mengizinkan Roh Kudus masuk dalam diri kamu dan berdiam dalam diri kamu? Loh kok bisa? Oh iya, karena Alkitab bilang. Kalau kamu tidak mengasihi, maka tidak mungkin Roh Kudus berdiam dalam diri kamu. Berdiam dalam diri saya dan saudara. Sederhana kan? Mari, yuk. Berapa banyak malam ini kita mulai komitmen untuk apa? Untuk mengasihi. Amin. Mengasihi adalah pembuktian betahnya Tuhan dalam saya dan dalam saudara. Amin. Lihat ayat 16 bilang apa? Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Nah, lihat ini. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam mana? Allah ada di dalam mana? Di dalam dia. Amin Bu Wandi? Amin Bu Fani? Amin Pak Julio? Amin Bu Sri? Nah, ini yang tidak nyalakan kamera, saya berharap bahwa tetap ada sedang menyimak. Jangan cuma Zoom, tapi orangnya lagi penginjilan kemana-mana. Kan gitu ya? Oke ya? Kita lanjut.
Kalau bisa, setiap kali ada pengajaran, jangan disibukkan dengan yang lain. Oke? Fokuskan dirimu untuk diisi firman. So, itu membuat kita berubah. Dan Tuhan betah dalam saya dan saudara. Katai kasoi antheos. Tuhan betah di dalam saya dan saudara. Oke, lanjut. Yuk kita lihat lanjut lagi. Ayat 18 bilang gini. Wow, perhatikan ini ayat-ayat. Ini ayat-ayat nanti kalian baca ulang. 1 Yohanes 4 ya. Baca ulang-ulang ayat ini. Karena ini ayat-ayat paling penting. Dia bilang ini. Di dalam kasih. Bilang sama-sama. 1, 2, 3. Di dalam kasih. Halo, perhatikan sini. Ulang sama-sama baca. 1, 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Halo, tolong jangan ganggu orang tuamu yang lagi ikut Zoom, lagi dengar firman Tuhan. Anda bisa lakukan sendiri. Jangan ganggu yang lagi ikut Zoom. Oke? Yuk, baca sama-sama, ulang lagi. 1, 2, 3. Di dalam kasih tidak ada, bilang, ketakutan. Malam ini siapa yang lagi takut? Takut mati. Takut tidak bisa bayar utang. Takut tidak sembuh. Takut tidak panjang umur. Takut tidak dapat jodoh. Takut tidak dapat kerja. Takut apa? Takut tidak lulus. Takut apa lagi? Takut apa saja. Dengar, ayat ini bilang ini. Di dalam kasih, dengar, kata yang dipakai ini. En agapetos. Di dalam kasih yang tidak bercela tadi, ada motivasi-motivasi. Oke? Ingat tadi? Tidak boleh ada motivasi-motivasi tadi. Oke? Kata yang dipakai agapetos, kasih sejati. Di dalam kasih sejati itu tidak ada ketakutan. Pak Julio bilang, tidak ada ketakutan. Rafita bilang, tidak ada ketakutan. Iya. Ibu Paula bilang, tidak ada ketakutan. Amin. Yes. Tidak ada ketakutan. Apa saja tidak ada ketakutan. Nah, lihat ini. Kasih yang sempurna, sama-sama. 1, 2, 3. Kasih yang sempurna, bilang, melenyapkan ketakutan. Nah, kata melenyapkan, terjemahan yang dipakai itu terjemahan lain, dia bilang gini, menghancurkan, menginjak-injak ketakutan. Wow. Bilang, saya menghancurkan ketakutan. Bilang, saya mengoyak-ngoyak ketakutan. Bilang, saya mengalahkan ketakutan. Amin. Tapi kata kuncinya itu kasih itu harus ada dulu dan menjadi sempurna. Makanya kata sempurna itu bicara proses. Jangan kecil hati. Jangan mudah menyerah. Proses itu ada jatuh bangun di situ. Terkadang kita nggak kuat, terkadang kita nggak bisa. Makanya kita butuh intim dengan Tuhan yang adalah kasih itu. Katakan amin. Yes. Lihat ini. Sebab ketakutan mengandung apa? Mengandung apa? Ulang. Sebab ketakutan mengandung. Siapa yang mau dihukum Tuhan? Siapa yang mau dihukum Tuhan? Tidak, kita tidak mau dihukum. Tapi kita mau dikasih anugerah Tuhan. Kita mau menikmati kebaikan Tuhan. Kita tidak mau ada hukuman. Amin. Kuncinya apa? Kuncinya apa? Harus ada kasih itu. Bagaimana bisa punya kasih? Harus ada Tuhan yang adalah kasih itu di dalam kita. Dan buat dia tinggal di dalam kita. Betah. Yuk bilang, betah. Bilang, betah.
di dalam saya. Amin. Nah, lihat nih. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ayo, jujur. Sampai hari ini, siapa yang terkadang masih takut? Kita semua masih takut, toh? Tiba-tiba ada dengar kabar yang nggak enak, kita langsung takut. Kita langsung khawatir. Kita langsung menjadi gelisah, cemas. Dengar, ada jenis takut. Takut, ketakutan, dan penakut. Ulang. Takut, ketakutan, dan penakut. Kedua ini, takut dan ketakutan, itu bisa karena kondisi dan situasi. Tapi kalau yang ketiga, penakut, itu bicara karakter. Kitab Wahyu, pasal 21, itu yang melarang penakut. Kitab Wahyu 21 bilang gini, orang penakut tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Betul? Betul? Nah, kenapa? Karena ternyata penakut itu karakter yang mengikat. Makanya malam ini, yuk, terima mujizat Tuhan. Bahwa orang-orang, saudara yang punya karakter penakut, malam ini Tuhan lepaskan. Malam ini Tuhan lepaskan. Dan firman saat ini lepaskan Anda. Amin. Kalau ada yang penakut, malam ini dilepaskan. Firman Tuhan itu memerdekakan. Firman Tuhan itu melepaskan. Firman Tuhan itu memberi kemenangan. Dan Anda terlepas. Amin. Lanjut, kita lanjut dulu. Ayat 19. Yuk sama-sama baca. 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Yuk ganti kata kita dengan nama. 1, 2, 3. Luki mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi Luki. Katakan amin. Yes. Jadi kita jangan punya alasan. Kita tidak boleh punya alasan apapun dengan Tuhan. Dengar ya, Tuhan paling tidak suka orang beralasan. Orang yang suka beralasan, dia akan menciptakan alasan kedua untuk menutup alasan yang pertama. Dan yang kedua, karakter orang yang suka beralasan adalah karakter orang yang tidak bertanggung jawab. Dia tidak pernah punya keberanian untuk berkata, yes, saya salah. Saya harus berubah. Orang yang tidak berjiwa besar mengakui kesalahan adalah orang yang suka mencari alasan untuk menutupi kesalahannya. Berbahaya lagi, mengkambing hitamkan kondisi, situasi, dan orang lain. Betul kan? Jadi tidak boleh ada karakter itu. Oke, jadi saya dan saudara tidak boleh punya alasan untuk tidak mengasihi. Kenapa? Karena kita mengasihi karena Tuhan sudah kasih contoh lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Yuk, lihat ayat 20 sekarang. Ini lebih penting. Lihat. Ini ngalamin goncangan lebih kuat. Sama-sama, 1, 2, 3. Jika seseorang, yuk baca sama-sama ayat 20 semua. 1, 2, 3. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah, bukan saya yang ngomong, tapi firman Tuhan yang bilang. Dia adalah apa? Dia adalah apa? Alkitab bilang apa? Pendusta. Siapa yang mau disebut pendusta oleh firman Tuhan? Pendusta itu parlente, orang Ambon bilang. Pembohong. Penipu. Apa lain? Nah, karena barang siapa, lihat ini statement ini.
Karena barang siapa tidak mengasihi Allah, Alkitab bilang apa? No. Alkitab bilang ini, barang siapa tidak mengasihi siapa? Bilang, saudaranya yang dilihatnya. Waduh, waktu saya baca ayat ini, saya bilang, Tuhan Yesus ampun. Ya kan? Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Betul nggak? Itu bohong. Kalau orang yang kelihatan saja kamu nggak bisa, saya dan saudara tidak bisa mengasihi. Lalu kita bilang ini, I love you, I love you, I love you. Malaikat jawab, pret lu, parlente kau, pendusta kau. Kan begitu. Betul nggak Ferdinand? Ya. Kita nyanyi tambah lagi, I love you, I love you, I love you. Tuhan teriak gini, kau stop. Itu jijik buat aku. Kamu terlalu bohong. Kamu pendusta. Kamu penipu. Kamu bilang kamu cinta aku. Kamu bilang kamu love you bertubi-tubi. Tapi kamu membenci saudara. Kamu tidak bisa mengasihi saudara. Yang kamu lihat. Yang kamu ketemu setiap hari. Yang anehnya. Satu rumah. Bangun tidur, lihat kamu. Tutup mata mau tidur, lihat kamu. Kemana-mana lihat kamu. Tapi benci jalan terus. Lalu kita menyanyi. I love you, I love you, I love you. Bohong kamu. Kan gitu. Parlente kau. Malam ini, Tuhan, tolong saya dan saudara untuk menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Amin. Amin. Dan kita tidak mau dicap oleh firman Tuhan. Kita tidak mau dicap oleh Tuhan sebagai pendusta. Kita tidak mau dicap dan dimaterai oleh Roh Kudus sebagai seorang pendusta dan pembohong. Kita tidak mau dicap oleh kerajaan Allah sebagai pendusta dan pembohong. Kita lepaskan pengampunan. Bahkan dengar saya ngomongin. Kalau saya dan saudara hanya masih bicara pengampunan, ngampuni, maka saya dan saudara ada di kelas TK dan SD. Sekarang yang kita harus bicarakan adalah begini. Yesus berkata, if your enemy, jika musuhmu lapar, kasih dia makan. Hei, dengar. Musuh lapar kasih makan. Oh, jangan main-main, saudara. Ferdinand, kamu punya musuh nggak? Pernah punya musuh nggak, Pak Junio? Jangankan musuh, nggak usah ngomong musuh dulu. Nggak usah ngomong musuh. Kalian pernah traktir orang makan nggak? Pasti pernah kan? Tapi itu kan teman-teman kan? Teman-teman kan? Tapi yang bikin kita jengkel? Ibu Paula, pernah nggak? Orang yang bikin sakit hati, orang yang bikin marah, orang yang bikin kesel. Pernah nggak? Ibu Paula ajak makan. Sini, gue traktir lu. Pilih rumah makan yang paling mahal. Ada nggak? Hey, come on. Alkitab yang bilang, bukan saya loh. Saya pernah melakukannya. Ketika saya masih pelayanan di Jayapura, di Papua, 12 tahun. Waktu itu ada staf, dia tidak puas. Saudara, staf saya itu tinggi besar. Tiba-tiba dia angkat kursi direktur yang besar itu, dia lemparin saya. Lalu saya tadahin, tangan saya berdarah. Saudara dengarin baik-baik. Saya begitu marah sebagai seorang pemimpin. Gitu ya. Lalu saya pulang. Karena staf itu dia lari. Dia lari. Lalu kemudian dari kepolisian, dari tentara, istri saya punya keluarga dari tentara. Mereka datang dan mereka bilang kami cari dia. Ini saya ceritanya. Saudara dengar ini kesaksian saya. Tapi dia sudah lari. Tapi dengarin baik-baik. Saya pulang di rumah. Saya kesel, saya marah sekali dan saya waktu itu berusaha untuk balas dia.
Saya sudah bilang sama anggota untuk harus tangkap dia. Harus tangkap dia. Karena saya sudah terluka. Tapi saya beritahu ini, dengar. Ketika saya pulang di rumah, saya baring-baring. Karena saya jengkel, saya marah. Tiba-tiba Tuhan cuma bilang gini, traktir dia makan. Bayangin. Siapa yang tahu bahwa Tuhan suka bercanda? Kalau Tuhan mau tanya tentang Tuhan suka bercanda, saya punya banyak cerita untuk itu. Suruh dengar. Tuhan tidak ngomong dengan saya, ampuni dia, loh. No. Tuhan tidak bilang ini, ampuni dia. Tidak. Malah Tuhan bilang ini, ajak dia makan. Traktir dia. Boom. Pusing saya. Pusing, men. Tuhan ngomong sederhana. Ajak dia makan. Supaya terjadi peperangan dalam hati saya. Dalam pikiran. No. Saya udah terluka. Saya harus balas dia. Saya harus balas dia. Tuhan bilang, tidak. Ajak dia makan. 3 kali, Tuhan. Saudara tahu apa? Saya sampaikan ke ibu, ke istri. Tuhan bilang, ajak dia makan. Ngamuk dia marah istri. Tidak. Saya langsung telepon wakil gembala yang lain. Saya bilang, tolong hubungi dia, bilang saya tunggu di restoran ini. Restoran tempat kita suka makan. Dan cukup mahal. Bilang jam sekian, besok jam sekian, kita makan. Lalu kemudian, besoknya kita datang. Saya datang. Saya serius. Saya datang, dia sudah di situ. Bayangin. Masih, bergejolak. Tiba-tiba ketika ketemu, saya datang, naik ke lantai 2, saya ketemu orangnya. Apa yang saya buat? Saya marah? Tidak. Saya akan kesal saya? Tidak. Saya datangi orangnya, saya peluk dia. Dan saya bilang gini, maafkan kalau saya belum jadi teladan. Supaya jadi saya bilang, kalau kita masih cuma bicara konteks mengampuni, itu berarti kita masih di kelas dasar. Karena Yesus bilang, bukan lagi standarnya mengampuni. Tapi yang Tuhan ajarkan adalah apa? Kalau musuhmu lapar, kasih dia makan. Amin, Pak Ferdinand. Jadi mulai besok, kalau ada masih musuhmu, ajak dia makan. Kan gitu. Selesai? Oh tidak. Yesus kasih naik level kedua. Kalau sudah makan, Yesus bilang gini yang kedua, kalau musuhmu telanjang, kasih dia coba. Ayo, coba ya. Sekarang, memang makanya orang-orang di luar bilang gini, Kristen itu bodoh ya. Sampai hari ini aja mereka tertawa tuh firman Tuhan yang bilang ini. Orang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Betul nggak? Betul nggak? Orang di luar tuh masih ketawa kita. Kristen tuh bodoh. Bodoh benar. Kenapa bodoh? Iya. Itu tuh ada ayatnya bilang. Ditampar kiri, kasih kanan. Lah kalau sudah kasih kanan, biar ditojok, hidungnya patah. Kok gitu? Oh enggak juga lah. Kan enggak begitu. Enggak bodoh-bodoh amat juga lah, kayak begitu ya. Ya, tapi dengar dulu baik. Lalu Yesus naik ke level yang paling tinggi. Kasih makan, kasih jubah. Yesus bilang, kalau musuhmu minta kamu jalan 1 mil, kamu jalan 2 mil. Hei, Yesus tidak bilang dia gini, sabar, saya lagi sakit perut, kamu jalan duluan. Tidak. Sorry, saya lagi urusan lain. Kamu jalan duluan ya? Oh enggak. Yesus juga tidak bilang ini. Kalau musuhmu minta kamu jalan 1 mil, kasih dia 1 mil. Oh tidak. Yesus bilang, kasih berapa? Kasih 2. Tahu artinya? Yang pertama, Tuhan Yesus ajarkan begini. Apa yang diminta? Kalau 1, kita harus balas 2. Amin. Kalau sama-sama standar, orang dunia bisa buat. Tapi kita harus kasih di atas standarnya. Yang kedua, arti yang kedua, kenapa Yesus bilang kasih dia jalan 2 mil? Dengar, di Alkitab itu memberikan arti setiap angka. Angka 2 itu adalah angka kesaksian, angka penginjilan.
di mana Tuhan Yesus itu selalu mengutus murid-muridnya berdua-berdua untuk pergi penginjilan. Betul kan? Mari, makna rohani apa? Rohani makna yang kedua adalah begini. Sepanjang jalan 1 mil itu bicara perjalanan kehidupan kita. Dengar, saya dan saudara dan semua anak-anak Tuhan harus menjadi kesaksian bagi orang itu. Amin. Urusan dia tetap memusuhi kita, itu bukan urusan kita. Tapi kita tetap jadi kesaksian, jadi contoh, dan tetap jadi teladan buat orang itu. Katakan amin. Urusan dia tetap memusuhi kita, urusan dia tetap marah kita, urusan dia tetap curang dengan kita, itu urusan dia dengan Tuhan. Tuhan tetap pasti beri perlindungan yang sempurna atas kita. Amin. Dan yang kedua, ingat, Alkitab bilang ini, Tuhan itu tidak suka memiutangin kita, berhutang sama kita. Kita lakukan, Tuhan pasti membalas yang terbaik. Sebab hukum tabur dan tuai itu tetap dan permanen. Amin. Amin Pak Ferdinand. Amin Ibu Fani. Amin Ibu Pola. Amin Ibu Sri. Yes. Lanjut. Mari. Nah, kenapa kita harus mengasihi? Penting kan? Oh, sangat penting. Yang pertama itu adalah bicara gaya hidup. Yang pertama bicara tentang pribadi Allah. Ya kan? Yang kedua adalah bicara tentang ini. Gaya hidup yang diteladani Yesus. Mengasihi telah menjadi gaya hidup Yesus. Yesus mengadakan tanda mujizat dan digerakkan oleh kasih. Bahkan Yesus rela mati, bahkan di kayu salib. Menunjukkan betapa besar. Yang kedua, Yesus mengasihi kita dan mati bagi kita ketika kita masih seteru, masih berdosa. Tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi kenapa Ferdinand harus mengasihi? Yang pertama karena kasih itu adalah Tuhan sendiri. Yang kedua, kenapa saya harus mengasihi? Kenapa Ibu Sri harus mengasihi? Kenapa Ibu Fani harus mengasihi? Yang kedua, karena itu adalah gaya hidup keteladanan Yesus. Amin. Ya, siapa lagi yang kita mau teladani kalau bukan Tuhan Yesus? Katanya, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Bayangin, katanya, ku mau sepertimu Yesus. Seperti apa? Bukankah keteladanannya? Amin. Ya. Oke, lanjut. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar. Yuk sama-sama. Sama-sama baca 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang memberikan, yang menyerahkan, yang mempercayakan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Philos. Perhatikan, friendship. Kata yang dipakai sahabat-sahabat. Bukan tingkatnya saudara kandung. Betul kan? Sahabat-sahabat. Makanya Yesus bilang gini, kamu itu tidak aku sebut lagi sebagai seorang hamba. Tapi kamu adalah sahabatku. Sahabat-sahabatku. Wow. Siapa yang menjadi sahabatnya Tuhan? Siapa yang menjadi kekasih-kekasihnya Tuhan? Amin. Ya, karena kata philos dalam terjemahan lain dipakai adalah di kasih, melebihi saudara, bahkan melebihi dari saudara kandung. Saudara. Oke, kita lanjut dulu. Terlihat? Matius bilang apa? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan apa? Segenap jiwa dan segenap akal budimu, your mind. Karena kata dipakai adalah dianoia, adalah mind. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yang sama dengan hukum utama dan terutama itu. Yang terutama dan pertama itu, yaitu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lihat, plesion, Xiaotou. Xiaotou itu adalah gini.
Ayo, suka dandan diri kan? Suka percantik diri kan? Suka kasih makan yang enak-enak buat diri sendiri kan? Buat apa saja yang terbaik buat diri kan? Itu standarnya. Tuan ini, kamu mengasihi orang lain, harus standarnya sama dengan kamu jaga diri. Kasih dirimu, sayang dirimu, rawat dirimu, percantik dirimu, bikin bagus dirimu. Itu standarnya. Harus juga untuk orang lain. Amin. Berat nggak? Berat nggak? Oh berat. Siapa bilang gampang? Enggak, berat. Kenapa berat? Kenapa berat? Karena itu bukan karakter kita. Karakter kita sudah rusak di kitab Kejadian pasal 3. Manusia jatuh dalam dosa, hancur karakter ilahi. Yang disebut kesalem atau imago Dei. Atau salem dan demut. Betul kan? Itu kan sudah hancur. Nah, makanya kita butuh Tuhan itu dalam kita. Yang menyempurnakan kita. Makanya kita bilang ini, kalau kamu mengasihi, maka Allah dalam kita, kita dalam Allah. Nah, kita susah karena kita berusaha dengan diri kita untuk mengasihi. Salah. Dengar, kuncinya adalah gini. Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22 bilang apa? Karpos tou pneumatos. Kata yang dipakai adalah buah roh. Kata buah roh di dalam bahasa asli adalah karpos tou pneumatos. Buah itu adalah karpos, sedangkan roh itu adalah pneuma. Tapi kata yang dipakai adalah bukan pneuma, tapi pneumatos. Kenapa kata pneumatos yang dipakai? Kata pneumatos itu diterjemahkan adalah gini. Keintiman roh saya dan roh Tuhan akan menghasilkan buah yang disebut karpos. Halo? Halo? Anak-anak kita tidaklah akan ada kalau tidak ada keintiman suami istri. Betul nggak? Nah, ketika roh yang disebut pneuma itu intim, Tuhan, roh Tuhan intim dengan roh kita, Tuhan itu intim dengan roh kita, maka buah diproduksi, dihasilkan. Amin. Emang kalian pernah melihat bahwa pohon mangga dia paksa diri untuk menghasilkan buah? Tidak, dia mengeluarkan buah pada musimnya. Betul kan? Betul nggak? Iya, saudara. Nah, saudara perhati. Jadi, saya dan saudara tidak akan mengasihi pura-pura, sukacita pura-pura, damai pura-pura. Tidak, tidak. Kenapa? Karena itu dia akan keluar, dia akan dilahirkan, dia akan diproduksi. Karena hasil keintiman roh Ibu Pola dengan roh Allah. Roh Ferdinand dengan roh Allah intim. Roh Ibu Sri akan intim dengan roh Allah. Maka kasih itu akan diproduksi, akan dikeluarkan, akan dilahirkan. Amin. Jadi kita tidak akan mengasihi orang itu pura-pura. Makanya konsep gini. Ada orang yang suka bilang gini, saya tidak damai sejahtera lihat itu orang. Saya tidak damai lihat orang. Anda keliru. Galatia 5:22 bilang kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Berarti damai sejahtera saya dan saudara itu tergantung orang. Keliru kita. Pengajaran kita salah. Damai sejahtera, kasih, sukacita, penguasaan diri dan sebagainya. Itu dihasilkan dari penguasaan diri kita atau keintiman kita dengan roh Tuhan. Bilang intim. Bilang keintiman. Bilang keintiman dengan Tuhan akan menghasilkan buah-buah. Buah-buah roh itu, buah-buah roh. Tahu, sudah tahu rahasianya? Tahu kuncinya malam ini? Amin. Makanya dengar. Mujizat terbesar adalah keintiman dengan Tuhan. Catat ini. Beres dengan Tuhan, maka semua pasti beres. Beres dengan Tuhan, rumah tanggamu beres. Beres dengan Tuhan, pekerjaanmu beres. Beres dengan Tuhan, dirimu, karaktermu, sifatmu, pergumulanmu pasti beres. Itu kuncinya. Karena segala sesuatu terjadi di alam jasmani, itu diawali oleh alam rohani. Amin. Ingat itu. Apa itu Ferdinand? Beres dengan Tuhan, semuanya pasti beres. Amin. Ya.
Gitu. Oke, kita lanjut. Sedikit lagi, sedikit lagi. Yang ketiga, apakah mengasihi itu penting? Oh, sangat penting. Apa harus? Oh, sangat harus. Ternyata mujizat itu, mengasihi, saling mengasihi itu, kasih itu adalah kunci mujizat. Bilang kunci mujizat. Siapa yang mau mengalami mujizat? Siapa yang mau mengalami mujizat? Siapa yang mau lakukan mujizat? Mengalami dan melakukan itu beda. Mengalami itu berarti saudara masih di tingkat dasar. Tapi melakukan mujizat berarti Tuhan percayakan dirimu sebagai saluran mujizat. Amin. Nah, kuncinya tadi intim dengan Tuhan, karena Tuhan adalah kasih tadi tuh. Nah, oke. Yang sekarang yang ketiga adalah kunci itu yang mujizat. Oke, di dalam kitab Lukas, Matius 15 itu di mana Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Jadi ada dua kejadian, 5.000 dan 4.000. Nah, khusus Matius 15 itu bicara tentang 4.000 orang yang dikasih makan. Nanti baca ya, nanti baca. Dengan setiap kali Tuhan Yesus mau buat mujizat, selalu diawali oleh kalimat ini. Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Perhatikan, ada kata kasih di sini. Kasihan, kasih. Itu yang keluar, kasih dari Kristus. Karena kata yang dipakai ada nih, splagisomai. Splagisomai itu adalah kasih tanpa batas. Wah, kasih tanpa batas yang berkobar-kobar dalam Yesus. Itu menggerakkan Yesus. Makanya 4.000 orang dikasih makan. 5.000 orang dikasih makan. Yang lumpuh berjalan, mata buta bisa melihat. Yang tuli bisa mendengar. Yang mati dibangkitkan. Katakan amin. Yes. Keren. Keren banget. Diberkati? Amin? Diberkati? Oke, kita sudah mau selesai. Semua jam 9. Saudara lihat? Saudara lihat ini, cerita ini. Oke, cerita yang sederhana, apa yang kita dapat? Cerita ini, anjing ini, waktu tuannya tidur, dia mengambil uang untuk beli sesuatu yang dibutuhkan untuk tuannya nanti, mau dikasih. Tapi di tengah jalan dia melihat anak kecil ini, anak pemulung ini, dia dapat satu buku. Tiba-tiba buku itu diambil sama orang. Dia nangis. Anjing ini melihatnya, anak ini nangis, uang yang harus beli sesuatu, akhirnya dia pergi beli buku, lalu kasih anak ini. Perhatikan, sederhana bukan ceritanya? Hei, dengar, ini hewan. Ini hewan. Saya percaya kita pasti dapat sesuatu dari cerita ini. Hewan. Bagaimana saya dan saudara? Jangan kalah dari hewan. Tuhan pernah berkata begini, hai pemalas, belajarlah dari semut. Betul kan? Masa kita mau dibilang untuk kita belajar dari anjing? Ini hewan. Bagaimana saya dan saudara? Ayo, malam ini kita harus punya kasih tanpa batas itu. Bilang, saya punya kasih tanpa batas. Keywordnya adalah intim dengan Tuhan. Karena dia adalah kasih. Amin, saudara? Yes. Ayo, saudara. God bless you. Tuhan Yesus memberkati
semua kita. Yes. Berapa banyak yang diberkati?